Selamat siang anak-anak, masih di pembelajaran online biologi. Sebelum kita beranjak ke subtema yang baru, Ibu ingin mereview dulu. Masih ingatkah kalian apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah keseluruhan variasi gen, jenis, ekosistem yang terdapat di dalam suatu daerah, ya. Keanekaragaman hayati sendiri terbagi menjadi keanekaragaman tingkat gen, kemudian tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Untuk contohnya, silakan kembali kalian simak video yang pertama ya anak-anak. Hari ini kita akan membahas manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Kira-kira apa sih manfaat dan nilai keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia? Nah, yang pertama sebagai sumber pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Yang pertama Ibu contohkan sebagai sumber pangan, ya. Ini adalah padi. Padi nanti diolah menjadi beras, dan beras dimasak akan menjadi nasi sebagai makanan pokok Indonesia, ya. Selain itu bisa juga jagung ataupun ketela, ya. Kemudian sebagai sumber sandang, ini Ibu contohkan adalah pohon kapas. Nah, kapas ini kalau dipintal, dia akan menjadi benang. Benang sebagai bahan dasar untuk membuat pakaian. Selanjutnya, sumber papan itu ada pohon jati. Nah, pohon jati ini digunakan untuk membuat bangunan ya. Sedangkan sebagai sumber obat-obatan, ini Ibu tampilkan adalah tanaman kinam. Masih ingatkah tanaman kinam ini untuk apa sih? Untuk mengobati penyakit malaria. Ya, ini untuk manfaatnya yang pertama, sebagai sumber plasma nutfah. Nah, plasma nutfah ini Ibu contohkan adalah hutan. Hutan sebagai sumber plasma nutfah. Apa sih plasma nutfah itu? Plasma nutfah dapat diartikan sebagai sumber daya genetik atau bahan dari tumbuhan, hewan, dan jasad teknik yang mempunyai fungsi dan kemampuan mewariskan sifat. Artinya, dia mempunyai kemampuan untuk menurunkan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, maka dari itu, sumber daya genetik ini harus dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan serta kemakmuran generasi kita selanjutnya. Hutan sebagai sumber plasma nutfah, artinya hutan memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi, atau di dalam hutan masih terdapat flora dan fauna yang memiliki sifat yang unggul. Selanjutnya adalah sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Keanekaragaman hayati masih terus diteliti oleh para ahli karena sebagai sumber ilmu atau tujuan lain, misalnya untuk pemuliaan hewan dan tumbuhan. Jadi keanekaragaman hayati ini memiliki nilai pendidikan. Seperti yang kalian lihat pada video ini adalah gambaran para pengamat ataupun para peneliti yang mengamati spesies-spesies yang terdapat di kebun raya. Seperti itu ya. Jadi ini bisa digunakan sebagai lahan penelitian dan pendidikan. Nah, selanjutnya sebagai sumber pendapatan atau devisa negara, ini contohnya ada rumput laut yang bisa digunakan untuk industri kosmetik, kemudian rotan yang digunakan untuk membuat kerajinan. Nah, salah satu manfaat lainnya adalah sebagai tempat rekreasi di mana misalnya taman nasional, kemudian kebun raya, kebun binatang, itu bisa dikunjungi oleh masyarakat setempat maupun luar daerah untuk melihat keindahan alam, kemudian keanekaragaman spesies flora dan fauna yang terdapat di suatu daerah tersebut. Nah, melimpahnya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia ini tentunya ada saja aktivitas manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati seperti misalnya perusakan habitat ya. Contohnya penebangan hutan secara ilegal, kemudian perburuan liar, perusakan terumbu karang. Selanjutnya ada yaitu penggunaan bahan kimia secara berlebihan, misalnya dalam pertanian atau perkebunan menggunakan pupuk dan pestisida yang melebihi dosis yang dianjurkan,
kemudian adanya pertanian yang bersifat monokultur, dan pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah rumah tangga dan limbah pabrik yang langsung dibuang ke sumber mata air ya. Namun dalam upaya mengurangi daripada aktivitas manusia yang bersifat negatif tersebut, pemerintah melakukan upaya-upaya untuk melakukan pelestarian keanekaragaman hayati, yaitu misalnya dengan pemuliaan, ya, pemuliaan misalnya usaha membuat varietas unggul dengan cara perkawinan silang yang menghasilkan variasi atau spesies yang baru, kemudian bisa juga melalui reboisasi atau penghijauan, pembuatan taman-taman kota, dan pelestarian plasma nutfah yang dapat dilakukan secara in situ dan ex situ. Nah, adapun upaya dan pelestarian keanekaragaman hayati, yang pertama adalah melakukan pelestarian keanekaragaman hayati secara pertama adalah in situ, in berarti di dalam, ya artinya di dalam habitatnya sendiri, ya, atau di habitat aslinya. Misalkan kita contohkan ini adalah Taman Nasional Tanjung Puting, kemudian ada cagar alam Krakatau, ya, kemudian ada Suaka Marga Satwa. Nah, untuk secara ex situ, ya di luar habitatnya sendiri, itu ada kebun raya Bedugul, ya. Selanjutnya ada kebun binatang. Ini secara ex situ atau di luar habitat aslinya, ya. Nah, selanjutnya masuk ke faktor pengontrol. Artinya, kita harus menjaga, mengontrol, atau mengendalikan keseimbangan lingkungan. Dan yang terakhir, ini ada prinsip ketahan balikan. Artinya, kita harus selalu menjaga kelestarian plasma nutfah, karena apabila plasma nutfah ini punah, organisme yang ada di dalamnya juga ikut mengalami kepunahan. Nah, berikut merupakan upaya pemerintah dalam pelestarian keanekaragaman hayati dengan mendirikan beberapa kawasan konservasi. Yang pertama, Taman Nasional. Ya, Taman Nasional ini biasanya memiliki ciri khas tertentu yang dikembangkan untuk tujuan penelitian. Misalkan, di sini Ibu contohkan adalah ya Taman Nasional yaitu Tanjung Puting yang terletak di Provinsi Kalimantan. Ya, Taman Nasional ini biasanya memiliki pusat rehabilitasi orangutan ya. Jadi fauna yang dilindungi di sini adalah orangutan, sedangkan kalau tumbuhannya ini misalnya adalah si rengas ya. Tumbuhan rengas atau nama lainnya Gluta renghas ya. Selanjutnya ada Taman Nasional Bali Barat. Nah, Taman Nasional Bali Baratnya tentunya terdapat di Bali ya. Satwa yang dilindungi adalah si jalak putih ya, sedangkan tumbuhannya adalah bayur. Nah, selanjutnya adalah Taman Nasional Gunung Leuser yang terdapat di provinsi Sumatera Utara ya. Jadi hewan yang dilindungi itu adalah gajah Sumatera, sedangkan floranya adalah si bunga rafflesia. Selanjutnya masuk ke Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, Taman Nasional Ujung Kulon ini ya terletak di mana anak-anak? Kalau Ujung Kulon terdapat di kawasan ujung barat Pulau Jawa atau Provinsi Banten. Yang terkenal adalah si badak bercula 1, ya, dan harimau lorengnya. Nah, selanjutnya ada cagar alam. Jadi, cagar alam ini merupakan kawasan suaka alam yang melindungi dan menjamin perkembangan secara alami terhadap jenis tumbuhan yang khas di tempat tersebut, ya, anak-anak. Ini definisinya. Contohnya itu misalkan ada cagar alam Kepulauan Krakatau ya yang melindungi berbagai jenis tumbuhan paku. Selanjutnya ada cagar alam Arjuna Lalijiwo yaitu terdapat hutan alpina dan berbagai jenis cemara. Dan yang terakhir ya cagar alam Bukit Kelam Sintang terdapat meranti dan berbagai jenis anggrek.
Nah, selanjutnya Suaka Marga Satwa. Ini berbeda dengan cagar alam. Kalau cagar alam lebih ke tumbuhan, kalau Suaka Marga Satwa ini lebih ke hewan. Ya, contohnya di sini ada Suaka Marga Satwa Balai Raja. Hewan yang dilindungi ada gajah Sumatera, harimau Sumatera, dan beruang madu. Selanjutnya Suaka Marga Satwa Cikepuh itu ada penyu hijau, banteng, rusa, dan owa. Selanjutnya ada Suaka Marga Satwa Pulau Semana, ya. Ini melindungi bangau, burung elang, kelelawar, ya. Nah, selanjutnya ada Taman Wisata Alam. Ini dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Nah, ini Ibu contohkan, ya, adalah Taman Wisata dan Cagar Alam Pengandaran, ya. Jadi ini taman wisata juga terdapat cagar alam yang terletak di Pengandaran atau Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya ada Taman Hutan Raya. Nah, Taman Hutan Raya ini disingkat dengan Tahura. Tahura. Ya, ini biasanya digunakan untuk mengoleksi tumbuhan ataupun satwa. Ya, untuk keperluan penelitian, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Nah, contohnya adalah Tahura yang terletak di Provinsi Bali, yaitu Tahura Ngurah Rai. Pernahkah kalian pergi ke tempat ini? Nah, selanjutnya kita masuk ke Taman Buru. Nah, Taman Buru ini merupakan kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Ya. Jadi ini gambarnya, itu adalah Taman Buru Gunung Masigit, ya. Contohnya.